Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nenda Marliani, SEMAK, dosen tetap Program Studi Akuntansi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu proses dari sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 plus Praktikum. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa program studi akuntansi semester 2, kode mata kuliah EAKB 2301 dengan bobot 3 SKS. Prasyarat mata kuliah ini telah lulus mata kuliah akuntansi keuangan dasar dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran menggabungkan metode sinkronus secara tatap muka dan metode asinkronus melalui belajar mandiri dan tugas terstruktur. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 plus Praktikum membahas tentang pengendalian internal dan kas, rekonsiliasi bank, piutang dan piutang tak tertagih, persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 plus Praktikum telah tertuang dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang telah divalidasi oleh Koordinator Rumpun Mata Kuliah dan Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 plus Praktikum antara lain CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis sistem pengendalian internal akun kas dan perlakuan akuntansi akun kas, menyusun pencatatan kas kecil, penyusunan rekonsiliasi bank, dan pengelolaan kas. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami penggolongan transaksi piutang, termasuk penyusunan dan pencatatan transaksi piutang tak tertagih. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan metode penilaian persediaan serta membuat laporan persediaan. CPMK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi aset tetap termasuk perolehan, depresiasi, dan pelepasan aset. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis perlakuan akuntansi terhadap aset tak berwujud, termasuk amortisasi dan penurunan nilai. CPMK 6, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mencatat liabilitas jangka pendek termasuk utang usaha, wesel bayar, dan kewajiban kontingensi serta provisi. CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis dan mencatat liabilitas jangka panjang termasuk obligasi dan pinjaman jangka panjang. Untuk mencapai CPMK tersebut terdapat 11 materi pembelajaran yang akan dibahas. 1. Pengendalian internal dan kas. 2. Rekonsiliasi bank. 3. Penggolongan piutang dan piutang tak tertagih. 4. Metode penghapusan piutang, piutang tak tertagih, metode estimasi piutang tak tertagih. 5. Metode biaya persediaan dengan sistem perpetual. 6. Metode biaya persediaan dengan sistem periodik. 7. Penyusunan aset tetap. 8. Pelepasan aset tetap. 9. Aset tak berwujud. 10. Liabilitas jangka pendek. Dan materi terakhir adalah liabilitas jangka panjang. Sumber bahan ajar pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 plus Praktikum akan merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK terbaru yang diterbitkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, serta buku pengantar akuntansi karya James M. Sharif dan Dwi Martani sebagai referensi pendukung. Dalam proses pembelajaran, saya mengintegrasikan metode case-based learning ke dalam 3 pilar utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan teori dasar dan contoh kasus. Selanjutnya, dalam tahap interaction, saya akan memfasilitasi mahasiswa
untuk menganalisis dan mengerjakan latihan kasus. Pada tahap asesmen, saya akan melakukan penilaian berbasis proses dan hasil akhir. Sistem penilaian pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 plus praktikum ditetapkan sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM, yaitu 10% berasal dari kehadiran dan keaktifan, 20% dari tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti Saintek, tim penilai Serdos, kepada STIS STAN IM, rekan sejawat, dosen, serta kepada para mahasiswa atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 plus praktikum dengan materi pada pertemuan ke-6, yaitu metode biaya persediaan dengan sistem perpetual. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 plus praktikum pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode biaya persediaan dengan sistem perpetual. Ya, jadi sekarang sudah masuk ke materi persediaan. Ada yang masih ingat minggu sebelumnya membahas materi apa? Kalau sebelum persediaan di akun laporan keuangan itu apa? Utang ya. Oke, jadi kalau di laporan keuangan itu ada kas, ada piutang, lalu ada persediaan. Ya, jadi materi akuntansi keuangan menengah 1 plus praktikum ini adalah rangkaian materi dimulai dari aset sampai dengan liabilitas. Mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini ya adalah mata kuliah yang memang fokusnya itu di akun yang ada di laporan posisi keuangan, di aset dan di liabilitas. Akun-akun yang ada di aset itu mulai dari kas ya, lalu piutang, dan ini dilanjutkan dengan persediaan. Nah, setelah ini nanti kita lanjutkan dengan akun lainnya yang ada di akun aset, dan terakhir nanti kita bahas untuk akun liabilitasnya. Baik itu liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus di metode biaya persediaan ya dengan sistem perpetual. Pada pertemuan kali ini ada sub CPMK yang harus dicapai di pertemuan ke-6. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menyusun dan membuat biaya persediaan dengan atau dalam sistem perpetual ya, dengan metode FIFO, LIFO, dan average atau metode rata-rata. Ya, jadi diharapkan setelah mata kuliah ini ya, mahasiswa ini sudah memiliki kemampuan sebagaimana ada di sub CPMK pertemuan ke-6. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, ada 3 pokok bahasan utama. Ya, yang pertama kita akan bahas terkait apa itu persediaan. Ya, karena sebelum bicara lebih jauh kita harus tahu dulu secara definisi persediaan itu apa. Selanjutnya sistem perpetual. Sebagaimana tadi di judul materi ini ya, metode biaya persediaan dengan sistem perpetual, maka setelah tahu persediaan itu apa, kita harus tahu sistem perpetual itu apa. Dilanjutkan dengan pokok bahasan yang ketiga, kita akan bahas metode biaya persediaan dalam sistem perpetual, di mana ada 3 metode yang akan dibahas ya di pertemuan kali ini. Yang pertama, metode masuk pertama keluar pertama. Disebutkan adalah FIFO ya, atau kalau dalam bahasa Inggris first in first out. Yang kedua adalah metode biaya rata-rata tertimbang ya, atau average atau metode rata-rata. Dan yang ketiga kita akan bahas metode masuk terakhir keluar pertama ya, atau last in first out, disingkat dengan LIFO. Jadi dalam 3 SKS ini ya, di mata kuliah
akuntansi keuangan menengah 1 plus praktikum, yang akan dibahas adalah materi yang ada di pokok bahasan ini, ya. Dan diharapkan setelah beres mata kuliah ini, subjek PMK yang dimaksud bisa dikuasai oleh teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Nah, pokok bahasan yang pertama adalah terkait dengan persediaan. Persediaan ini adalah akun yang ada di laporan posisi keuangan dan masuk ke dalam kelompok aset lancar. Persediaan ini menjadi penting dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Karena persediaan ini adalah tonggak utama dari penjualan sebuah perusahaan, ya. Apalagi kalau perusahaannya itu berfokus pada perusahaan dagang gitu ya, atau perusahaan manufaktur di mana mengolah dari bahan baku menjadi barang dalam proses dan selanjutnya menjadi barang jadi. Secara pengertian, ya, di sini dikatakan bahwa pengertian persediaan berdasarkan PSAK. PSAK ini adalah aturan dalam akuntansi, ya, di mana dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 202, ya, tentang persediaan, dikatakan bahwa persediaan adalah aset dengan kriteria sebagai berikut, ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman, ya, beli barang, terus barang tersebut digunakan, ya. Nah, berarti kan itu bukan persediaan. Kenapa? Karena tidak dijual kembali, ya. Yang namanya persediaan itu harus dibeli, ya, tapi tujuannya adalah dijual kembali. Kalau dibeli tujuannya untuk digunakan, itu bukan persediaan. Nah, itu secara prinsip dasarnya, ya. Tetapi secara aturannya, ya, di sini dijelaskan, ya, dalam PSAK 202 bahwa persediaan itu ada 3 kriterianya, ya. Ada 3 hal yang bisa masuk ke dalam kategori persediaan. Kita lihat dulu untuk yang pertama, ya. Di sini dikatakan bahwa persediaan itu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Jadi barangnya ada, tujuannya untuk dijual kembali. Itu jenisnya adalah persediaan barang dagang atau barang jadi. Misalnya seperti minimarket, ya. Minimarket kan barangnya bermacam-macam itu, ya. Nah, ketika minimarket itu membeli barang, ya, lalu barang tersebut dijual kembali, maka itu adalah persediaan. Dan kategorinya adalah persediaan barang jadi. Kriteria yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Persediaan ini tidak selalu semuanya barang yang sudah jadi, tetapi perusahaan juga punya, ya, persediaan yang kategorinya barangnya masih dalam proses, ya, masih dalam proses produksi. Misalnya apa? Misalnya kalau perusahaan konveksi membeli apa? Membeli kain. Lalu kain tersebut dipotong tuh, ya. Selanjutnya itu kan belum jadi barang jadi tuh, baru dipotong-potong lalu dikasih bagian-bagian begitu. Berarti itu kategorinya adalah dalam proses produksi. Tetapi tujuannya sama, ya. Meskipun dalam proses produksi, tujuan dari persediaan tersebut adalah untuk dijual. Nah, PSAK 202 juga menyatakan, ya, bahwa kriteria dari persediaan itu yang ketiga adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jadi persediaan ini bukan hanya barang jadi atau barang dalam proses, tetapi juga bisa bentuknya bahan atau perlengkapan. Contohnya misalnya tadi yang saya contohkan, kalau perusahaannya konveksi, ya, membeli apa? Membeli kain gitu, ya. Nah, kainnya itu adalah bahan, ya, bahan baku, dan itu masuk ke dalam kategori persediaan. Kategorinya adalah persediaan bahan baku, ya. Jadi kalau secara luas dalam akuntansi, ya, kalau kita lihat dalam PSAK 202, ya, bahwa persediaan itu bisa persediaan barang jadi, barang dalam proses gitu, ya, atau persediaan bahan baku. Tapi poin inti nanti kalau masuk ke perusahaan, ya, terjun ke lapangan, harus diingat bahwa persediaan itu adalah barang yang dibeli. Intinya tujuannya untuk
dijual kembali. Nah, kita sekarang masuk ke pokok bahasan yang kedua, ya, yaitu metode pencatatan persediaan. Tadi saya katakan bahwa metode pencatatan persediaan ini dibagi menjadi dua, ya. Jadi ada dua metode. Metode yang pertama adalah sistem perpetual dan yang kedua adalah sistem periodik. Ini sudah dibahas sebelumnya ya di mata kuliah akuntansi keuangan dasar bahwa ada dua sistem, ya. Tetapi kita akan belajar lebih dalam. Apa bedanya, Bu? Sistem perpetual dengan sistem periodik pasti berbeda, ya, dan sangat berbeda. Kalau sistem perpetual ini dicatat setiap saat terjadi transaksi, ya, atau dikatakan real time, ya. Jadi pencatatannya itu pada waktu itu barang masuk dicatat, barang keluar dicatat, ya. Misalnya di minimarket, ketika minimarket masuk barang, ya, ke minimarket dicatat, ya. Ketika barang terjual juga dicatat, sehingga manajer minimarket bisa tahu tuh, ya, setiap real time, setiap waktu berapa barang yang dibeli, berapa barang yang terjual, ya, dan berapa barang yang masih ada di toko. Kalau sistem periodik ini hanya dicatat di akhir periode akuntansi saja melalui penghitungan fisik atau nama lainnya apa? Stock of name, ya. Misal akhir tahun 2025 dilakukan penghitungan fisik tuh ke gudang. Barang dengan kode A ada berapa, kode B berapa, kode C berapa. Itu persediaan akhirnya. Lalu apa lagi yang dicek? Dicek pembelian barang. Nah, apalagi yang dicek? Dicek penjualan barang dan persediaan awal tahun. Nah, kalau sistem perpetual itu real time. Secara keakuratan data ini lebih akurat, ya, dibandingkan dengan sistem periodik karena setiap saat bisa diketahui. Ini penjelasan lebih lanjutnya, ya, bahwa sistem perpetual ini metode pencatatan persediaan barang yang dilakukan secara terus-menerus dan real time. Jadi saat terjadi pembelian, penjualan, nah, maka jumlah stok dan HPP itu bisa disesuaikan pada saat itu juga bisa diketahui, ya. Jadi harus diingat ada 3 metode biaya persediaan. Yang pertama adalah metode masuk pertama keluar pertama, disingkat FIFO. Kok nggak nyambung, Bu? Masuk pertama keluar pertama jadi FIFO. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari FIFO itu apa? Coba Kila. First in, first out. Bagus, ya. First in, first out, ya. Jadi pertama masuk, pertama keluar. Yang kedua adalah metode biaya rata-rata tertimbang, ya, atau average, rata-rata. Dan yang ketiga adalah metode masuk terakhir keluar pertama atau disebut dengan LIFO. Ada yang tahu kepanjangannya? Kevin, coba. Last in, first out. Ya, benar. Last in, first out. Ya, jadi ada 3 metode. Ketiga metode ini memiliki perbedaan. Jadi ada keunikan masing-masing nih dari ketiga metode ini. Yang pertama, untuk metode FIFO, barang yang pertama dibeli, pertama dijual. Jadi kalau pertama misalnya beli satu barang, misalnya ini ada 2 pulpen, ya. Kalau menggunakan metode FIFO, ketika pertama beli barang ini, kedua beli barang ini, maka yang pertama dikeluarkan adalah barang yang pertama masuk. Itu metode FIFO. Kalau metode LIFO, barang yang terakhir dibeli, terakhir kan beli ini ya, itu pertama keluar, ya. Jadi yang pertama keluar yang ini. Terima kasih. Oke, dan metode rata-rata. Kalau metode rata-rata, ini setiap kali ada transaksi pembelian baru dengan harga yang berbeda, maka wajib menghitung ulang harga rata-rata periode dari barang yang baru. Jadi tidak memperhatikan fisik barang yang masuk dan keluar. Itu perbedaannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang akan kita bahas adalah persediaan PT ABC, ya. Jadi kita ibaratkan kita bekerja di sebuah perusahaan, namanya adalah PT ABC. Selama bulan Maret, berikut adalah data persediaan awal, pembelian dan penjualan. Jadi di bulan Maret ini, ya, perusahaan punya persediaan awal sebanyak 10 unit dengan harganya 10.000, ya. Lalu tanggal 10 Maret membeli 10 unit, harganya 12.000. Tanggal 20 Maret membeli lagi 10 unit, harganya 13.000. Tanggal 30 Maret menjual, ya. Jadi transaksi pembeliannya ada berapa kali? Ada 2 atau 3? 2, ya. Tanggal berapa aja, Tegar? Tanggal 10 Maret sama 20 Maret. Betul, ya.
Dan transaksi penjualannya ada berapa kali? 1 kali. Ya, jadi kita harus pahami dulu soalnya bahwa di sini ada 2 transaksi pembelian dan 1 transaksi penjualan. Kita akan coba selesaikan studi kasus ini ya dengan menggunakan ketiga metode tadi. Ya, jadi harus diingat ada transaksi 10 Maret, 20 Maret, dan 30 Maret. Oke, yang pertama adalah metode FIFO. Metode FIFO tadi barang yang pertama masuk itu pertama keluar. Berarti barang yang pertama ada di perusahaan itu adalah persediaan awal yang terjadi di tanggal 1 Maret. Di tanggal 1 Maret itu ada persediaan 10 unit. Lalu di tanggal 10 Maret beli lagi 10 unit. Tinggal dimasukkan ke sini, gitu ya. 10 unit. Jadi totalnya ada 20 unit di tanggal 10 Maret. Di tanggal 20 Maret beli lagi 10 unit. Jadi total ada berapa unit? 30. Betul ya. Persediaan awal 10, beli 10, beli lagi 10. Jadi totalnya 30 unit. Dilakukanlah penjualan ya sebanyak 15 unit ya di tanggal 30 Maret. Kalau menggunakan metode FIFO atau first in first out, maka barang yang pertama masuk, pertama keluar. Berarti ngambil dulu yang mana tuh? Yang pertama masuk yang mana? Persediaan awal ya. Ya, 10 harganya 10.000 dikalikan 10.000 kali 10 100.000. Yang keluar selanjutnya kan 15 ya menjualnya. Ambil yang pembelian di tanggal 10. Ya, ada 12.000 tadi ya. Harganya ada 10 unit. 5 dikali 12.000 hasilnya 60.000. Maka dari 30 unit barang yang ada tadi ya, ada 30 ya, dikurangi 15 yang keluar, sisanya tinggal berapa? 15. Sisa yang 15 itu 5 unitnya itu barang yang dibeli tanggal 10 dan 10 unitnya adalah barang yang dibeli tanggal 20. Kita bisa hitung berapa beban pokoknya dengan menjumlahkan 100.000 tambah 60.000, 160.000. Dan persediaan yang ada di gudang yang ada 15 unit itu kalau dijumlahkan nilainya adalah 190.000. Oke, kita lanjutkan dengan menggunakan metode rata-rata. Kalau metode rata-rata ini adalah harus menghitung ya rata-rata dari harga barang ketika apa? Harga barangnya berbeda. Itu ya harus dihitung kembali. Misalnya kalau beli pertama harganya 10.000, beli kedua 12.000, harganya beda nggak? Beda. Kalau beda dijumlahkan dulu, lalu dibagi. Oke, kita lihat. Perbedaan mendasarnya kita lihat di tanggal 10 Maret ya, ketika terjadi pembelian barang. Ya. Maka jumlah barangnya langsung ditulis di sini 20. Dari 10 unit ditambah 10. 11.000 biaya per unit itu didapat dari mana? 100.000 ditambah 120.000 dibagi 20. Jadi hasilnya adalah 11.000. Rumusnya sama seperti nanti di tanggal 20 Maret juga dihitung seperti itu. Ketika terjadi penjualan di tanggal 30, maka ambil 15 unit. Dari 30 diambil 15, sisanya 15. Maka beban pokoknya 175.000, persediaan akhirnya juga 175.000 sama. Nah, ini adalah rumusnya ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi unit ke-1 dikali harga per unit, ditambah unit kedua dikali harga per unit, ya dibagi unit 1 tambah 2. Selanjutnya adalah tabel perhitungan untuk metode LIFO. Nah ini berbeda dengan metode FIFO, karena kalau LIFO, last in, first out. Ya. Terakhir masuk, pertama keluar. Saya tanya dulu, barang yang terakhir masuk yang mana? Yang tanggal 1 Maret, 10 Maret, atau 20 Maret? 20 Maret, betul sekali. Maka barang yang pertama keluar yang mana? 20 Maret. Oke, kita lihat di sini ya. Ada 10 unit, harga 10.000, ini persediaan awal ya. 10 unit 12.000, ini yang dibeli 10 Maret. 10 unit 13.000, ini yang dibeli 20 Maret. Berarti barang yang pertama keluar yang dibeli 20 Maret dulu. 10 unit harga 13.000. Baru yang kedua tanggal 10 Maret ini ya. 5 unit 12.000. Maka dengan menggunakan metode LIFO, beban pokok penjualannya 190.000 dan persediaan akhirnya adalah 160.000. Kalau diperhatikan ya dari ketiga metode itu ada perbedaan? Tidak? Ada. Perbedaan apa? Beban pokok dan persediaan. Ya. Jadi beban pokok yang dihasilkan akan berbeda, persediaan akhir juga akan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Metodenya juga berbeda.
Ya, metodenya berbeda. Ada lagi, cara hitungnya berbeda. Ya. Jadi metodenya sudah jelas berbeda, cara menghitungnya berbeda, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Ini saya sudah buatkan perbandingan dari ketiga metode tersebut. Ada metode FIFO, ada metode average, dan ada metode LIFO. Dengan menggunakan metode FIFO, ya, penjualannya 300.000, average juga 300.000, LIFO juga 300.000. Kenapa sama? Karena harga jualnya sama, 20.000 dikali 15 unit. Ya, yang berbeda tadi di beban pokok dan persediaan akhir. Beban pokoknya kalau menggunakan metode FIFO itu 160.000, sehingga 300.000 dikurangi 160.000 adalah 140.000, dan persediaan akhirnya adalah 190.000. Kalau menggunakan metode rata-rata, beban pokoknya 175.000, sehingga 300.000 dikurangi 175.000 adalah 125.000, dan persediaan akhirnya adalah 175.000. Kalau menggunakan metode LIFO, beban pokoknya 190.000, sehingga laba kotornya 110.000. Ya. Jadi dari studi kasus ya yang sudah kita bahas tadi, ketiga metode ini akan menghasilkan laba kotor yang berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, yang menghasilkan laba kotor yang terkecil adalah metode LIFO. Ya, tetapi ya metode LIFO ini sekarang sudah tidak boleh lagi digunakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, kenapa metode LIFO tidak diperbolehkan secara perpajakan? Oke, ya jadi metode LIFO ini sudah tidak boleh digunakan dan tidak diperbolehkan secara perpajakan. Betul yang tadi dikatakan Salsa, ya. Ini wawasan untuk kita semua bahwa laba yang terkecil ini akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Ya, jadi kalau pajak itu kan persentase, ya, persentase aturan perpajakan dikali laba, ya. Ketika labanya kecil, maka yang dibayarkan ke pajak akan lebih kecil atau tidak? Ya. Nah, makanya secara akuntansi ya atau secara aturan perpajakan pun LIFO ini sudah tidak boleh, ya. Karena akan menghasilkan beban pajak yang lebih kecil gitu ya yang dibayarkan kepada pemerintah. Sehingga yang diperbolehkan untuk digunakan sekarang hanya dua metode saja. Ya, jadi kalau nanti teman-teman di sini bekerja di perusahaan, maka perusahaan itu hanya boleh menggunakan metode FIFO atau metode average ya, rata-rata. Nah, kalau kita bandingkan nih antara kedua metode ini, coba Kevin, ya, kalau dibandingkan antara kedua metode ini, metode mana yang menghasilkan laba terkecil? Laba terkecil average. Ya, average ya. Jadi kalau di zaman sekarang nih, ketika LIFO sudah tidak boleh lagi digunakan, maka pilihan perusahaan ketika ingin menghasilkan laba terkecil ya pakai metode rata-rata. Itu yang terjadi di dunia bisnis sekarang. Setelah kita bisa menghitung ya, tadi metode biaya persediaan, lalu membuat tabel ya. Juga harus bisa membuat jurnal transaksi yang diperlukan ya untuk transaksi pembelian dan penjualan dari persediaan tersebut. Kalau terjadi pembelian barang, maka di debit dicatatnya persediaan, di kredit utang usaha atau kas. Utang usaha kalau pembeliannya secara kredit ya, kas kalau secara tunai. Dan kalau terjadi penjualan barang, karena ini menggunakan sistem perpetual, maka ada dua jurnal yang harus dibuat. Kas atau piutang usaha di debit, kreditnya penjualan, lalu di debit lagi beban pokok penjualan, di kreditnya adalah persediaan. Itu jurnal yang diperlukan ya ketika mencatat transaksi persediaan. Selanjutnya, ini adalah latihan studi kasus ya yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Sudah saya upload ya di portal LMS, jadi nanti bisa diakses di sana dan tolong dikerjakan ya dengan seksama sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah pertanyaan dari materi studi kasus ya yang tadi saya sampaikan. Untuk materi pembelajaran lengkap juga sudah saya upload di portal LMS, jadi silakan bisa diakses ya. Jadi materi dan tugas sudah ada. Nanti bisa dikerjakan ya dan kita nanti akan diskusikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa
bermanfaat dan bisa diaplikasikan nanti ketika sudah masuk ke dalam dunia kerja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, absennya ya, jangan lupa ya, tolong diisi dulu.